Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, udah ada yang buat kue lebaran belum? Nah, aku udah mulai buat kue lebaran, tapi ini aku buatnya yang simpel-simpel dulu ya. Untuk yang pertama, ini aku membuat kue ros atau sering disebut dengan kue semprit. Nah, bentuk kue ini memang jadul banget. Tapi walaupun ini kue jadul, aku yakin masih banyak yang suka dengan kue semprit ini karena rasanya yang enak dan teksturnya yang renyah banget. Nah, mau tahu kan bagaimana cara aku membuat kue semprit ini? Yuk tonton terus videonya sampai dengan selesai ya. Oh ya, untuk teman-teman yang baru mampir di channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya terlebih dahulu supaya teman-teman gak ketinggalan di video-video aku selanjutnya. Oke, langsung aja ya kita masuk ke cara pembuatan dan bahan-bahan apa aja yang aku gunakan untuk membuat kue semprit ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah yang pertama ya. Di sini sudah aku siapkan margarin sebanyak 1 kg. Lalu tambahkan dengan gula halus sebanyak 1 kg juga. Jadi perbandingan antara margarin dan gula halusnya 1:1 ya. Setelah gula halus, ini aku tambahkan juga dengan susu bubuk sebanyak 1 bungkus. Kemudian aduk rata antara susu bubuk, gula halus, dan margarinnya. Sebenarnya bisa langsung kita mixer ya untuk pengadukan, tapi dipastikan deh untuk gula halusnya akan berterbangan. Nah, makanya ini terlebih dahulu aku aduk menggunakan centong nasi seperti ini sampai dengan tercampur rata semuanya. Nah, ini gula halus, margarin, dan susunya sudah mulai tercampur rata. Kalau kita mixer, insya Allah deh, untuk gulanya nggak akan berterbangan lagi ya. Nah, ini aku bersihkan sebentar centong nasinya. Langkah selanjutnya, aduk adonan ini menggunakan mixer dengan kecepatan tinggi. Mixernya nggak usah lama-lama, cukup sampai adonan ini berubah warna menjadi putih pucat. Kita tunggu sebentar sampai dengan adonan ini berwarna putih pucat ya. Jika adonan sudah berubah warna menjadi putih pucat seperti ini, lalu aku tambahkan dengan 8 butir kuning telur. Mixer kembali sampai dengan kuning telurnya benar-benar tercampur rata dengan adonan sebelumnya. Nggak usah lama-lama juga, pokoknya cukup sampai dengan tercampur rata aja. Nah, ini adonannya sudah berwarna putih pucat seperti ini. Selanjutnya kita matikan mixernya. Sebelum kita adon menggunakan tepung terigu, ini aku bagi menjadi 3 bagian sama banyak ya. Sebenarnya tujuannya apa sih bunda-bunda dibagi menjadi 3 bagian seperti ini? Nah, ini hanya untuk meringankan proses pengadukan aja ya. Nah, kalau bunda-bunda mau langsung mengaduknya menggunakan tepung terigu dengan adonan yang banyak-banyak, monggo aja. Tapi untuk meringankan, ini aku bagi menjadi 3 ya. Nah, ini 1 bagian aku tambahkan dengan pewarna kuning telur beberapa tetes agar warnanya terlihat lebih cantik ya. Selanjutnya aduk-aduk pewarna kuning telur ini dengan adonannya. Aduk hingga tercampur rata. Untuk penambahan pewarna kuning telur boleh di saat awal tadi ya, ketika kita mixer dengan kuning telur, tapi ini aku tadi lupa, jadi aku tambahkan di setiap bagiannya. Oke, ini sudah tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, ini tinggal kita tambahkan dengan tepung terigu. Oke, selanjutnya ini aku langsung masukkan tepung terigunya. Masukkan tepung terigunya secara bertahap, sedikit demi sedikit terlebih dahulu ya. Lanjut aduk sampai dengan tepung terigu ini tercampur rata. Setelah kita melihat hasilnya, ternyata adonannya masih lembek. Ini kita tambahkan lagi dengan tepung terigunya. Nah, ini aku tambahkan lagi tepung terigunya ya. Untuk penambahan tepung terigunya itu sedikit demi sedikit terlebih dahulu aja, jangan langsung banyak, karena takutnya ketika langsung banyak adonannya menjadi keras ya. Kalau sudah keras, nah itu yang membuat kue kadang-kadang menjadi bantat. Lebih baik kita penambahan tepung terigunya sedikit demi sedikit seperti ini. Nah, ini aku aduk lagi sampai dengan tercampur rata tepung terigunya. Oh ya, untuk tepung terigu yang aku pakai ini tepung terigu yang sudah aku sangrai dan sudah diayak tentunya ya. Nah, ini adonan masih lembek tapi tepung terigunya itu masih kurang. Aku lanjutkan mengaduknya menggunakan tangan seperti ini ya, karena kalau menggunakan tangan itu lebih berasa sudah pas atau belum adonannya. Nah, seperti ini. Nah, ini adonannya sudah kalis, nggak terlalu padat dan nggak terlalu lembek ya. Pokoknya ini pas banget untuk bisa kita cetak nanti. Selanjutnya ini langsung aja mau aku cetak.
Sebentar ini aku siapkan loyang terlebih dahulu dan aku siapkan cetakan seperti ini ya. Nah, aku menggunakan cetakan kue semprit yang seperti ini. Cetakan ini lebih praktis banget daripada cetakan spluit yang biasanya ya. Nggak bikin pegel dan yang pasti ini lebih praktis dan lebih cepat. Oke, langsung aja ya kita mulai mencetak. Masukkan adonan ke dalam cetakannya seperti ini. Lalu ini, nah kita dorong menggunakan jempol seperti ini. Cepet banget kan? Praktis pokoknya. Kita lanjutkan lagi ya untuk proses cetaknya. Masukkan adonan ke dalam cetakan. Kita dorong-dorong lagi seperti ini. Oh ya bunda-bunda, untuk loyangnya ini nggak perlu dioles dengan margarin lagi ya. Karena kalau kue kering yang berbahan dasar dari margarin itu udah pasti nggak lengket. Jadi kita nggak perlu untuk mengoles loyangnya lagi. Nah ini hasilnya. Kue ros atau kue semprit yang sudah jadi aku cetak. Selanjutnya biar lebih cantik di bagian atasnya aku tambahkan dengan coklat choco chips ya. Seperti ini. Nah bener kan? Terlihat lebih cantik untuk kue sempritnya. Setelah ditambahkan dengan coklat choco chips ya. Oke lanjutkan ya untuk memberi topping di bagian atas dari kue semprit ini. Oh ya bunda-bunda, sambil menemani aku menambahkan choco chips ini, untuk yang belum subscribe jangan lupa ya subscribe terlebih dahulu. Nah ini dia kue semprit yang sudah aku tambahkan dengan coklat choco chips, hasilnya lebih cantik. Gimana? Tertarikan untuk membuat kue semprit ini di rumah? Selanjutnya ini kue sempritnya mau aku panggang terlebih dahulu. Di sini aku memanggangnya menggunakan open gas seperti ini. Menggunakan api bawah. Langsung aja ya kita masukkan kue semprit yang sudah kita buat. Untuk di bagian bawah itu aku masih memanggang kue lainnya ya. Jadi antri karena yang di bawah sudah terlebih dahulu. Aku memanggang kue semprit ini bagian atas, kemudian tutup, panggang kurang lebih selama 30 sampai dengan 40 menit ya. Setelah kurang lebih 40 menit, nah ini dia hasilnya. Kue semprit atau kue rosnya sudah matang seperti ini. Untuk pemanggangan kue yang berbahan dasar margarin cukup kita lihat di bagian bawah ya. Kalau di bawahnya sudah berwarna kuning keemasan atau kuning kecoklatan berarti kuenya sudah matang. Nah ini sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, kuenya sudah matang. Ini aromanya enak banget dan tekstur dari kue ini sangat renyah. Untuk rasa aku jamin rasa kue ini enak banget dan manisnya pas. Untuk bunda-bunda semua jangan lupa ya untuk ikutan juga mencoba membuat kue semprit ini di rumah karena aku yakin ini cocok banget deh untuk dijadikan hidangan di Hari Raya Idul Fitri. Oke, demikian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai dan terima kasih juga untuk yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.